Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Pasti teman-teman di rumah baik dan sehat dong. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman semua sehat dan baik sehingga teman-teman di rumah bisa beraktivitas dengan lancar. Nah, di sini kita punya acara yang namanya Ngabarong, yaitu ngabuburit bareng Basyiro. Nah, sebelumnya nih saya memperkenalkan diri, ya. Saya Fahrizian Fauzi. Nah, kebetulan di sini saya nggak sendiri. Saya kedatangan tamu luar biasa dong dari PP UI. Siapa dia? Yaitu adalah Mas Beki. Nah, gimana Mas Beki keadaannya? Baik? Alhamdulillah Mas. Gimana Mas Esi kabarnya? Alhamdulillah baik. Tadi datang ke sini gimana Mas? Perjalanan macet atau panas gitu? Kalau perjalanannya Mas luar biasa sekali. Panas terik matahari tapi tidak menyurutkan kita untuk mengadakan acara ini Mas. Tapi tetap puasa dong. Puasa pasti jalan. Nah, Tuh. sekarang kan Mas, kita masuk bulan Ramadan ya. Iya Mas. Ramadan yang ke 1443. Itu Mas. Betul banget. Nah, di bulan Ramadan ini kan banyak tuh kegiatan-kegiatan yang mengatakan keberkahan, kebermanfaatan. Nah, banyak orang di sana juga ada namanya disebut Ramadan produktif. Ya. Nah, apa sih Mas menurut Mas itu Ramadan produktif itu? Ramadan produktif ya. Wah, kalau kita melihat dari sisi simpelnya nih Mas, Ramadan itu kan kita ketahui bulan suci yang mana manusia, terutama umat muslim, itu diwajibkan untuk berpuasa dan beribadah di dalamnya. Nah, produktivitas itu kita melihatnya dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan ketika hari bulan Ramadan. Hari-hari di bulan Ramadan kita melakukan aktivitas yang mana itu bermanfaat untuk kita dan orang lain, gitu Mas. Jadi intinya kita nggak boleh kayak cuman tidur-tiduran aja. Iya, betul banget. Kita nggak cuman main game. Betul. Intinya kita harus menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang berbeda daripada bulan-bulan yang lain. Betul Mungkin di bulan lain kita santai-santai Mas, atau mungkin ibadah kita surut, tapi di bulan Ramadan ini kita harus tingkatin semuanya, gitu ya Mas ya. Betul banget. Nah, kalau cuma dibilang Ramadan produktif aja kan nggak cukup ya Mas. Iya. Itu kan pasti ada cara merealisasikannya nih. Mungkin Mas tahu dong gimana sih cara merealisasikannya Ramadan Iya, produktif iya. ini Mas, gitu Mas. Cara merealisasikannya, wah, kalau menurut saya nih itu cara yang mudah. Jadi cara merealisasikannya itu kita melihat itu dengan pewujudannya. Nah, Iya. dengan pewujudannya itu banyak kegiatan yang bisa kita lakukan ketika bulan Ramadan. Contoh nih Mas, ketika bulan Ramadan itu di pagi hari. Nah, ketika sahur itu pasti kita setelah sahur, setelah sholat subuh, apa yang terjadi? Kenyang kan? Iya betul banget. Mas. Kenyang, habis kenyang ngapain? Tidur, Mas. Tidur, itu gara-gara ngantuk. Itu saya banget sih Mas. Saya jadi malu di sini loh Mas. Aduh, nah kan ini udah tidur nih ngantuk. Iya. Gara-gara ngantuk, itu kita harus punya planning di hari pertama, hari kedua. Nah, kita tuh buat plan kira-kira mau ngapain habis sholat subuh. Iya, betul. Contohnya di masyarakat pedesaan nih Mas. Di masyarakat pedesaan itu beberapa orang atau mungkin banyak mayoritas ya ketika bulan suci Ramadan itu ngadain kayak jalan-jalan bareng ketika habis sholat subuh. Jadi itu bermanfaat banget untuk badan. Iya betul. Kita bergerak, habis kita bergerak kan jalan-jalan bentar pasti udah nggak ngantuk tuh. Iya betul, Nah, betul. gitu Mas. Tapi kan ya Mas, kalau saya pribadi nih, saya kan orang kota. Iya. Nah, di daerah saya tinggal di sana itu nggak ada namanya kegiatan keliling-keliling gitu. Karena mungkin ya Mas, orang-orangnya itu terlalu sibuk dan kegiatan kemasyarakatan pun kurang. Jadi kalau buat orang kota tuh gimana ya Mas ya? Kalau saya boleh tanya, karena kan saya orang kota nih, Iya, dan saya juga harus mewujudkan produktivitas di bulan Ramadan nih. Gak mungkin dong saya harus memaksa keadaan atau memaksa masyarakat Betul. sana untuk menjadi masyarakat desa kayak gitu Mas. Jadi Iya. punya gimana Mas? Kalau misalkan ya, apalagi sekarang di era pandemi. Iya. Di betul era banget. pandemi bulan Ramadan, kemudian antum itu di kota, Betul. cocok sekali. Nah, ada solusi nih Mas. Ketika kita di kota, mungkin ya kita tuh bisa melakukannya sedemikian rupa cukup dengan 15 menit. Caranya apa? Dengan apa itu Mas? Dengan apa? Dengan ini Mas. Ini apa ini? Buku. Ini buku. Nah, kita dengan membaca buku cukup aja 15 menit. Karena mengapa? Di pagi hari itu beberapa riset itu mengatakan kalau ketika pagi hari itu otak itu fresh dan mudah mengingat. Nah, itu Mas. Itu bisa menjadi
mengimprove otak kita ketika di pagi hari. Terus gimana itu kalau misalkan ada orang yang memang baca bukunya itu kurang, jadi dia kayak nggak terlalu suka gitu baca buku, kayak baca baru sedikit kayak udah bosen, malah bisa ngantuk gitu. Gimana tuh cara lain Mas? Ada nggak Mas? Nah, pasti kan kita udah mengetahui Mas, di era sekarang itu tuh teknologi sangat canggih loh Mas. Betul banget sih. Nah, dengan kecanggihan teknologi pasti ada kan handphone, handphone di dalamnya kan ada aplikasi YouTube atau Instagram atau Spotify, yang mana di situ ada podcast, ada ceramah. Nah, misalkan nih Mas Enzi mau nyari pembahasan tentang Minhajul Muslim. Nah, nyari aja di Spotify atau di YouTube. Ada ya Mas? Ada, pasti ada. Nah, ketika kita mencari misalnya pembahasan tentang kitab Minhajul Muslim bab puasa. Nah, misalkan kita kan nggak mau membaca nih, lagi malas baca, cukup buka YouTube, siapa ustadznya, kita dengerin. Nah gitu Mas. Berarti teman-teman yang lagi nonton, yang di rumah ini gampang banget ya Mas. Jadi alatnya cuma HP aja, HP mereka. Terus platformnya itu bisa YouTube, ataupun Spotify, dan juga mungkin Instagram. Nah teman-teman nih, dengerin ya kata Mas Beki ini, sesimpel itu loh cara merealisasikan Ramadan produktif. Nah untuk selanjutnya nih Mas, kenapa sih kita harus produktif? Apakah itu ada manfaat besar ataupun bagaimana Mas gitu? Untuk apa ya, alasan ya, kita itu melihat ke belakang, yang mana tadi kan kita melakukan aktivitas itu untuk bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Nah, seperti dalam hadis itu kan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi maksud dari sini kita itu sebagaimana kita tuh harus bermanfaat, kita memiliki manfaat untuk diri kita, kemudian orang lain itu juga bermanfaat. Seperti halnya ketika kita di masjid itu Mas, kita di masjid itu nggak cuma kita sholat doang, tapi kita juga bantu membersihkannya, merapikan raknya, itu bermanfaat untuk diri kita, yaitu mendapatkan pahala. Kemudian untuk orang lain juga ketika dilihat, dipandang enak, ketika masuk masjid, wah masjidnya bersih. Jadi mereka ketika sholat di sana itu secara nyaman gitu Mas. Filosofis hidup banget ya, kita harus bermanfaat diri kita, orang lain, lingkungan, dan yang lainnya. Jadi intinya kita itu bermanfaat ya Mas ya. Nah untuk selanjutnya gimana sih Mas? Misalkan kita udah ada line up buat memproduktivitaskan diri pada bulan Ramadan. Nah pasti kan banyak juga dong orang yang nggak konsisten atau susah lah untuk mempertahankan hal-hal produktivitas di bulan Ramadan ini. Nah dari Mas sendiri ada nggak sih Mas cara untuk mempertahankan produktivitas kita di bulan Ramadan? Gitu. Cara nih Mas ya. Kalau kita melihat cara ya teman-teman. Nah kita itu nggak usah lah buat di hari pertama itu langsung plek kayak truk lagi ngangkat naruhin tanah. Jadi itu kita pelan-pelan Mas. Ketika hari pertama, hari kedua itu kita membuat plan, ya udah cukup satu aja yang kita buat. Seperti tadi baca buku atau dengerin ceramah. Nah nanti untuk hari ketiga, hari keempat kita tambahin porsinya. Nah untuk hari pertama tadi itu kita udah buat plan nih, itu jangan dihilangkan. Tapi untuk hari ke depannya kita tambah porsinya. Mau ngapain lagi nih, kita buat jadwal. Kemudian sudah kita buat jadwal nih, udah buat schedule, kita tempel juga di tembok. Nah, kira-kira di hari Senin aku mau ngapain? Jadi schedule yang kita tempel itu buat pengingat kita ya Mas. Apalagi misalkan kita taruhnya di kaca atau di cermin. Jadi kan kalau kita mau ngaca menyisir kelihatan gitu ya Mas ya. Ada nggak sih Mas hal-hal produktif di tahun lalu yang belum Mas lakuin dan ada rencana nih mau Mas lakuin di bulan Ramadan kali ini Mas? Jadi line up tahun lalu yang nggak kesampaian mau Mas lakuin nih di bulan ini, di tahun ini gimana Mas? Ada nggak? Kalau untuk line up ya, tahun kemarin itu memang sampai sekarang itu masih pandemi. Jadi betul. Untuk hal yang belum saya lakukan itu kayak misalkan bantu tadi pembagian zakat, terus pembagian sedekah yang mana diberikan oleh masjid. Nah itu kan bermanfaat banget untuk kita dan sangat bisa membantu orang lain. Tapi kan karena pandemi kan, jadi kita susah. Nah itu untuk Ramadan ini saya ingin membantu dalam pembagian zakat. Mudah-mudahan sih Ramadan kali ini kita agak longgar ya. Jadi kita bisa terjun langsung ke masyarakat, entah membagikan zakat ataupun membagikan buka puasa Mas ya. Nah itu mungkin ya Mas dari saya, dan
terima kasih banyak Mas sudah datang di sini di podcast saya di acara Ngabaro kita kali ini. Betul. Dan itu menurut saya terinspirasi saya Mas. Jadi saya ada lenta-lenta tertentu nih Mas di bulan Ramadan. Nah, teman-teman sendiri di rumah gimana? Kira-kira udah bikin line up belum? Udah tahu kan berarti kan sekarang cara-cara atau tips-tipsnya bagaimana kita memanfaatkan diri kita atau menjadikan diri kita berproduktif di bulan Ramadan. Tentunya dong dengan melihat video kali ini teman-teman bisa terinspirasi atau terimajinasi, bahkan teman-teman bisa merealisasikannya di kehidupan yang pada ada di bulan Ramadan kali ini. Nah, pokoknya Mas saya terima kasih banyak. Di sini saya juga masih belajar, makanya saya tadi sempat nanya. Oke teman-teman sekalian, cukupkan video kita pada sesi kali ini. Terima kasih banyak teman-teman udah menonton dan mudah-mudahan teman-teman yang menonton bisa mendapatkan banyak manfaat. Saya Farezi Ahmad Uzi atau bisa kalian sapa dengan Mas Ezi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.